Senang dengan ketemu dengan saudara lagi pada pagi hari ini. Dan saya perlu mengingatkan saudara bahwa bulan ini kita adalah bulan volunteer dan tema kita minggu ini bukan sekedar tumpukan batu bata. Iya. Saya sempat kepikiran mau bawa batu bata sih, cuma nggak jadi. Kita akan banyak membahas tentang kesatuan jemaat dan karunia dan pekerjaan pelayanan. Ayat yang kita ambil Efesus 4 ayat 1 sampai 16, tapi nanti saudara baca sendiri aja di rumah ya kelengkapannya. Kita akan kutip ayat-ayatnya ketika topiknya berjalan gitu ya, saudara ya. Oke, mari kita mulai langsung. Mari kita mulai dengan pertanyaan, apakah gereja itu sebenarnya? Dan banyak orang berpikir bahwa gereja itu ngomongin soal gedung gitu. Senggangannya saya lah. Alam bawah sadar saya soalnya. Kalau andai kata hari Minggu saya datang ke tempat ini, kalau ada orang nanya, Nil mau kemana? Jawaban saya adalah mau ke gereja gitu. Tapi lucunya jawaban yang sama tidak terjadi ketika saya datang ke live atau ke persekutuan doa. Kalau andai kata saya datang ke live, orang tanya, Nil mau kemana? Mau live. Padahal sebenarnya unsur-unsur di dalam gereja ada juga di dalam live. Saya nggak bilang bahwa live itu mirip kayak gereja lah. Tapi unsur-unsurnya mirip, ada doanya juga, ada penyembahannya juga, ada sharing firman Tuhan yang cuma bentuknya diskusi. Kenapa saya memberikan jawaban yang berbeda? Karena di dalam alam bawah sadar saya, gereja itu lagi ngomongin soal gedung. Gereja lagi ngomongin soal lokasi dan soal tempat. Nggak salah sih. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita jadi terkungkung dalam ruang lingkup gereja itu cuma begitu doang tuh. Cuma sekedar gedung ini doang. Padahal sebenarnya gereja lebih besar daripada itu. Dan ini yang kita akan bicarakan sebenarnya gereja itu apa sih? Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga ngomong seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau saudara baca terus sampai ayat yang ke-16, ada sesuatu yang unik loh sebenarnya di Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Ketika berbicara soal kesatuan jemaat, sama sekali tidak disinggung soal gedung gereja. Enggak disinggung sama sekali. Tapi justru yang disinggung adalah bagaimana hubungan antara orang percaya, itu yang disinggung. Jadi sama sekali nggak ngomongin soal gedung, tapi ngomongin soal hubungan. Loh, jadi apa yang firman Tuhan hendak katakan sebenarnya di Efesus pasal keempat soal ngomongin soal gereja? The church is more than bricks and mortar. It's the people. Gereja itu lebih dari sekedar tumpukan batu bata dan semen. Tapi gereja itu sebenarnya berbicara tentang orang-orang. Dan inilah yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus ketika dia ngomong pertama kali soal jemaat. Matius 16 ayat yang ke-18 mengatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat itu diambil dari kata dia menggunakan kata eklesia. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata eklesia, dia pakai kata eklesia. Kata eklesia itu sebenarnya kata yang umum pada waktu itu, zaman Greco-Roman. Ya, Romawi Yahudi, Romawi Yunani, itu dipakai sebenarnya untuk pemerintahan kota. Jadi orang-orang di Yunani, di Athena, orang-orang yang sudah 2 tahun, laki-laki yang udah 2 tahun ikutin wajib militer, mereka punya perkumpulan khusus yang membahas tentang masalah-masalah kota. Itu namanya eklesia. Dan Tuhan tuh terpikir soal jemaat tuh, dia lagi ngomongin, dia kepikiran soal itu malah. Jadi seakan-akan mengatakan seperti ini bahwa jemaat yang ada dalam pikirannya Tuhan saat itu adalah ini adalah kumpulan dari orang-orang yang mewakili pemerintahan Allah di bumi yang memikirkan tentang masalah-masalah kota gitu. Karena kata itu yang memang dipakai, kata eklesia. Nah, sekarang gini, kalau andai kata eklesia nggak ngomongin soal gedung gitu ya. Jangan salah tangkap sama maksud saya nih ya. Saya nggak bilang bahwa gedung itu nggak penting dan saya nggak bilang bahwa saya anti gedung gitu ya. Gedungnya netral sih sebenarnya.
Yang menjadi salah adalah ketika kita mengatakan bahwa kehidupan gereja bergantung kepada gedung gereja. Karena kehidupan gereja nggak bergantung sama gedung gereja. Nih ya, yang fatal gini. Yang fatal adalah ketika kita membangun sebuah gedung, tapi akhirnya gedung itu yang membentuk kita. Karena ketika kita membangun sebuah gedung, lalu kita dikurung di dalam 4 ruangan ini, 4 tembok ini. Gedung ini yang membentuk kita jadinya. Padahal sekali lagi nih, gereja lebih besar daripada itu. Kita nggak bisa dikurung oleh gedung-gedung ini. Tapi percaya satu hal nih, saudara ya. Sekali lagi nih ya. Kalau begitu kenapa kita repot-repot dekor segala macam tuh. Kayak tuh ngeliat gitu-gitu tuh ya. Saya ingat film Star Trek loh, bener deh. Lalu kenapa kita repot-repot bagusin ini semua? Fokusnya, ketika kita memperbaiki ini semua, fokusnya memang nggak ngomongin soal gedung. Fokusnya adalah saudara. Tetap nih, gereja nggak ngomongin soal gedung, gereja ngomongin soal people. Kami ingin supaya saudara tuh berbakti, kami ingin supaya saudara merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Itulah kenapa kita bangun atmosfernya. Tapi jangan salah, jangan terbalik nih. Kalau andai kata kita fokus soal gedung, tapi melupakan orang-orangnya, kita salah. Gedung ini jadi satu kebanggaan. Padahal gedung ini ada for the people, untuk orang-orangnya. Bagaimana saudara dibangun di sini. Bukan untuk gedung itu sendiri. Jadi gedung itu bukan tujuan, tapi gedung itu sebagai sarana. Dan itulah yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau andai kata orang Kristen tidak dikenal dengan gedungnya, tanda kutip. Lalu orang Kristen sebenarnya dikenal model kayak dengan apanya? Nah ini yang unik. Saudara gini, di dalam percakapan kita sehari-hari ada suku-suku yang dikenal dengan punya karakter tertentu gitu ya. Dan biasanya kalau andai kata ngomong orang Indonesia keturunan model kayak saya. kita tuh punya kalau orang lain ngelihat kita tuh mereka punya gambaran tertentu gitu. Seperti yang video klip berikut ini. Boleh ditayangin nggak yang Cina banget? Tim, Hah? lu orang mana sih? Gue Indonesia lah. Enggak, maksudnya asalnya lu dari mana, ya kan? Iya. Oh, Jakarta berarti gue. Oh, lu Betawi? Bukan Betawi. Cina dia. Indonesia. Oh iya, Cina. Itu adalah sebagian dari struggle gue sebagai orang Cina. Indonesia keturunan. Terutama karena muka gue yang seperti ini. Dan ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan kecinaan gue. Dan ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan hal itu. Cina. Oi, Sipit. Lagi ngapain lu? Kalau gitu manggilnya? Nih, Emang lu Sipit? lu jangan bandingin sama lu. Bandingin tuh sama... Oi, Sipit. Mau kemana? Jumbo. Tin. Lu pelit ya? Kok gitu? Ya kebanyakan kan orang Cina pelit. Nggak semua orang Cina sama kali. Ini kembaliannya. Thank you. Ini kurang 200 nih. Ini namanya perhitungan, bukan pelit, beda. Tuh service handphone 3.000 masih kurang tuh. Banglang. Nah gitu Bob, jadi bahasa Mandarin itu penting, makanya kita harus belajar. 你好，你好我要什么是真正扛着我这个呢？笨蛋啊！你我这边是属于嘛呢？啊，武器啊，一靠突破起少啦，少啦都突突你啊，他啦，我是啦，我下海阔咯，啊，我是嘛啦，看谢谢呀，你我是啊，笨蛋啊！谢谢。谢谢ya, 谢谢nih. Dia ngomong apaan? Lu nggak bakalan tahu deh, lu harus les dulu. Nih, kalau lu mau les tempat gua. Sibuk! Cokin! Pulang kemana? Ciputat. Pas kebenaran gue sana. Kenapa emang? Bareng yuk. Boleh? Yuk. Pulang kemana? Ke Fluid.
Oh, gue ke Kemayoran. Duluan ya. Tuh lihat, orang Ambon jago main musiknya. Bung. Orang Cina juga ada yang jago main musik. Apaan? Temen gue. Jago. Gokil. Keren kan? Bung pasti Ambon kan? Ini casing doang Cina nih kan? Bung paham apa Bung? Iya, Bung pasti Ambon ini. Vampir. Ini gua tahu Bung Ambon. Chinese. Sini lu. Nah, nih man. Pasti banyak duitnya nih. Bagi duit, cepet. Keluarin. Wah, ngelawan nih. Wah, gua sikat. Woi. Wah, Iman 3. Hah? Kok Iman 3 bang? 1, 2 gue belum nonton. Sama gua juga. Gongsi Pacoy. Salah keles. Kung Si Fa Chai. Wih, ini baru Cina. Mana sih Cina-Cina? Ya begitu dah nasib Indonesia keturunan. Nah, kalau saya mau ngomong apa jadi lupa, terkesima sama itu. Apa yang Tuhan mau supaya orang dunia tahu nih, kepikiran tentang apa ketika mereka memikirkan tentang gereja. Iya. Tuhan ingin sebenarnya kita punya ciri khas loh, punya trademark loh. Dan trademarknya itu ada di Yohanes 17 ayat 23. Inilah identitas gereja. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu, tuh garis bawahnya itu kata agar dunia tahu ya. Bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Apa yang seharusnya menjadi trademark? Apa yang Tuhan ingin supaya dunia tahu tentang kita? Ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, aku di dalam mereka, engkau di dalam aku. Aku di dalam mereka. Tuhan, Kristus itu ada di dalam kita dan kita memancarkan kemuliaan Kristus. Oke, kita seringkali menekankan hal ini dan kita banyak kali menekankan ini dan mengatakan bahwa kita harus menjadi memancarkan Kristus dong supaya orang tahu Tuhan di dalam kehidupan kita, betul kan? Tapi lupa yang kedua. Ada tujuan loh kenapa aku di dalam mereka, kata-katanya. Supaya nih ya, ini tujuan ini, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ada syarat yang kedua loh, Tuhan ada di dalam kita. Supaya gereja itu sempurna menjadi satu. Baru dibilang, agar dunia tahu. Jadi ada dua syaratnya tuh. Yang pertama, Tuhan di dalam kita dan kita semua jadi sempurna menjadi satu. Kata-katanya ribet nih sebenarnya, kita sederhana ini ya. Jangan-jangan. Kenapa kita gagal untuk mengubah dunia? Mengapa kita gagal untuk menjangkau dunia? Karena penyebabnya adalah kita nggak kompak. Kita nggak sempurna jadi satu. Karena kita nggak kompak, dunia nggak tahu. Kan di situ syaratnya agar dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satunya adalah karena kesatuan gereja. Karena kita menjadi satu. Ini juga ditekankan di Efesus 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. 4 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu baptisan. Memang seru sih kalau nanti kata khotbah kayak ada petasan begitu. Itu sound effect tuh, disengaja berarti. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Di situ digambarkan bahwa kesatuannya harus sedemikian rupa, kesatuan gereja harus sedemikian rupa, sehingga gambarannya seperti satu tubuh. Benar-benar kompak loh tubuh nih. Betul kan? Satu tubuh ini kompak nih. Kalau andai kata saudara jalan, kan semua tubuhnya ngikut. Kaki melangkah, semua tubuhnya ngikut. Apa ada yang kaki melangkah, tubuhnya ketinggalan di belakang? Jadi kakinya duluan gitu ya, tubuhnya di belakang gitu.
Atau enggak kalau andai kata saudara nih tangan mau mengambil sesuatu, tangannya copot. Jalan gitu, terus tubuhnya ketinggalan di belakang. Kalau andai kata ada yang kayak gitu, itu kan horor banget, lebih horor dari Conjuring. Serem banget kalau andai kata terjadi kayak gitu. Tapi masalahnya adalah, kita kalau ngelihat orang seperti itu horor. Tapi jangan-jangan persekutuan orang percaya, perkumpulan orang percaya atau gereja melakukan hal ini. Banyak gereja horor sebenarnya. Karena tangannya ke kiri, kakinya ke kanan. Tuh gerejanya horor banget tuh. Karena nggak kompak. Nggak jadi satu tubuh soalnya, nggak sempurna jadi satu tubuh. Nih yang satu kemana, yang satu gerak kemana, yang ini kemana gitu. Itu kan kayak tubuh, kakinya jalan ke sono, tangannya ke sono. Itu kan serem tuh, apalagi kalau kejadian di malam Jumat. Tapi gereja banyak gereja yang horor. Karena kita nggak sempurna menjadi satu. Lalu bagaimana dong kita bisa menjadi satu? Yohanes 13 ayat 35 mengatakan begini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Memang ini juga ciri yang kedua nih yang harus muncul selain kesatuan gereja. Ciri khas orang Kristen adalah kita harus dikenal sebagai orang-orang yang saling mengasihi. Kita bisa menyatukan, kita bisa kompak kalau andai kata sebenarnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dunia itu kejam, bisa kejam. Karena sebenarnya kita berbeda dari dunia. Tapi kita bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa menopang satu dengan yang lainnya. Kita bisa menolong satu dengan yang lainnya. Iya. Kegagalan kita kompak bisa menyebabkan kegagalan orang melihat Tuhan di dalam gereja. Dan akibatnya kita gagal untuk mengubah dunia. Karena nggak kompak. Mari kita lanjut ke yang berikut. Sorry sudah saya agak cepat ya. Saya agak ngebut sedikit nih. Gereja adalah tempat di mana saya melayani. Banyak orang salah kaprah dengan menyamakan gereja dengan keanggotaan sebuah klub. Kalau masuk klub, kita bayar, kita bisa nikmatin semua fasilitasnya. Kita bisa nuntut lagi kalau andai kata fasilitasnya nggak ada. Dan saya pernah masuk ke dalam sebuah klub kesehatan. Jadi saya pernah masuk klub fitness, nggak kelihatan kan. Tapi coba pakai kacamata positif ya. Mereka perutnya six pack, saya juga pack tapi one pack. Mereka lengannya makin gede gitu ya. Saya juga ada yang makin gede sih, tapi bukan lengan, perut. Ya ini unsur positifnya sama-sama makin gede, cuma salah posisi, cuma gitu aja sih. Tapi kalau waktu masuk ke klub fitness, masuk saya bayar iuran, saya bisa pakai semua peralatan fitness bebas. Di kamar mandinya oke, ruang tunggunya oke, kelas-kelasnya oke gitu ya. Dan ini asik banget dan saya bisa komplain. Saya komplain waktu sabunnya itu baunya nggak enak. Saya bisa komplain waktu ini handuk dicuci nggak sih? Saya bisa ngomong begitu. Oh iyalah, saya bayar kok. Saya bayar, berarti saya berhak untuk dilayani. Dan saya berhak dapat semua fasilitas yang ada dong di klub itu. Yang masalahnya adalah pola pikir klub kesehatan masuk ke dalam gereja. Karena saya udah bayar perpuluhan, karena saya udah kasih kolekte, ditambahin janji iman lagi. Maka saya berhak menuntut ini dan itu. Saya berhak menuntut pelayanan tanda kutip dari gereja. Apalagi kalau saya ngasihnya gede. Saya minta pelayanan eksklusif dari gereja. Padahal gereja tuh gak kayak gitu loh. Di dalam gereja justru kita gak nuntut fasilitas, kita melayani juga di dalam gereja. Dan ini yang tergambar di Efesus 4 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lihat nih ya, ditahan dulu nih ayatnya. Tuhan memberikan kelima jawatan untuk tujuannya untuk memperlengkapi orang kudus. Kalau andai kata orang kudus diperlengkapi, bagi itu bahasa Indonesianya untuk menunjukkan suatu tujuan atau supaya. Itu lihat KBBI deh. Jadi kalau andai kata orang kudus diperlengkapi, supaya mereka untuk pekerjaan pelayanan. Satu.
Yang kedua, untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi kelima jawatan ada, fungsinya sebenarnya untuk memperlengkapi. Orang kudus, supaya orang kudus bisa melayani orang kudus. Jadi kalau andai kata kita minta tanda kutip kelima jawatan ini atau pendeta melayani semua acara, termasuk megang kunci gereja, dia mesti datang paling pagi, bukain pintu gereja, ya, nanti pas udah semuanya selesai dia yang tutup pintu gereja. Itu sebenarnya nggak alkitabiah. Karena orang kudus melayani orang kudus. Pekerjaan kelima jawatan sebenarnya buat equipping, untuk memperlengkapi saudara supaya saudara efektif di dalam melayani. Saudara supaya apabila fungsi saudara sebagai tangan, maka saudara bisa melayani sebagai tangan dengan efektif, dengan baik. Jadi gereja adalah tempat di mana orang percaya dilatih dan diperlengkapi. Orang kudus melayani orang kudus. Dan tujuan untuk memperlengkapi adalah untuk pekerjaan pelayanan, tadi dibilang ya. Ini ngomongin soal skill, dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Ini lagi ngomongin soal karakter. Mari kita ngomongin diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan dulu. Ini lagi ngomongin soal skill. Ketika seseorang masuk ke dalam pelayanan di gereja, nggak semuanya profesional, nggak semuanya tanda kutip jago-jago. Ada yang nggak jago sebenarnya. Ambil contoh aja saya nih. Kalau andai kata saudara tanya sama saya, saudara punya kantong Doraemon, dan saudara mundur waktunya 15 tahun yang lalu, ketemu dengan saya 15 tahun yang lalu. 15 tahun itu terus saudara ngomong begini, Neil, 15 tahun dari sekarang, kamu bakal ngomong di depan 1.200 orang. Saya yakin, pingsan saya saat itu. 15 tahun yang lalu, ketika saya memulai bawain renungan firman Tuhan, saya nggak di depan banyak orang, enggak. Saya cuma di depan 7 orang. Dan di depan 7 orang, keringetan basah kuyup, basah. Ya, saya pernah ceritain nih di beberapa tempat, mungkin saudara pernah dengar ceritanya nih. Ketika saya mulai disuruh bawa renungan firman Tuhan, kebaktian jam 7, saya datang jam 5. Berak-berak saya soalnya bolak-balik kamar mandi. Pendeta saya kebingungan, Neil sakit perut, salah makan, padahal bukan salah makan, tegang minta ampun. Padahal itu bukan di depan banyak orang loh, 7 orang. Pas lagi masuk melayani, pas lagi bawain renungannya nggak lama-lama, 20 menit sih ingat saya waktu itu. Yang semua yang saya tulis di sini kacau balau semua. Nggak tahu saya ngomong apaan. Dan saya keringetan, saya bawa sapu tangan 3-tiganya basah. Dan ini basah. Waktu itu kita nih lesehan, jadi cuma saya bawain firman Tuhan ini berdiri. Jadi lesehan, dan karena lesehan nggak pakai sepatu kan. Pas saya sudah selesai, nyerahin ke gembalanya buru-buru. Ya saya silakan kepada para pendeta untuk menambut gitu, langsung duduk saya kabur. Pendeta saya naik ke depan mimbar, lalu dia nih ngomong begini komentar pendeta saya. Kok becek ya, ada apa ya? Keringet saya tuh begitu tuh. Itu 15 tahun yang lalu. Tapi siapa yang nyangka coba sekarang saya ngomong di depan 1.200 orang, keringetan juga enggak. Karena saya di-equip, karena saya diperlengkapi. The church will make you professional. Yang awalnya ketika saya masuk ke dalam pelayanan renungan firman Tuhan, tegangnya minta ampun. Dan ada satu contoh lagi nih yang saya mau saudara dengerin nih. Ini kisah kesaksian dari satu orang. Bisa tolong diputerin, si Jimmy. Halo, nama saya Jimmy Permana. Saya melayani di gereja GSI Bethlehem bagian musik. Saya pertama kali pelayanan itu tahun 98. Waktu itu sih cuma main gitar akustik. Ada acara doa namanya Beatstone kalau nggak salah, ya Beatstone. Lalu saya ikut-ikutan aja main gitar gitu. Padahal ada pemain gitar utamanya. Sebelum saya
terjun ke pelayanan musik, saya melihat orang yang melayani di mimbar gitu. Dan saya ingin seperti mereka gitu. Suatu saat, saya ingin melayani di mimbar seperti mereka. Saya bisa musik saat ini pertama dari dampak lingkungan pertama. Karena saya punya teman-teman yang mereka kebetulan bisa main musik semua. Seperti ada Abun, Evan, Koriki dulu, dan yang lain-lain banyak gitu. Saya ingin coba belajar alat musik gitar gitu, karena di gereja waktu saat itu kekurangan pemain gitar, difasilitasi oleh gereja sama teman-teman saya Abun, Evan untuk memanggil guru dari luar. Akhirnya saya belajar di Jakarta sampai saat ini. Ya pertama sih nggak kebayang ya bisa sampai saat ini gitu, bisa terlibat di dalam New Life, mengembangkan talenta saya yang ada dengan saya bisa bermain keyboard walaupun masih standar, terus bisa sedikit-sedikit menciptakan lagu. Saya tahu kekuatan saya di mana untuk melayani. Saya melayani di bidang musik dan situlah kekuatan saya. Makanya sampai saat ini saya terus mengembangkan talenta apa yang Tuhan beri buat saya. Saya terus gali untuk saya berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Dan sampai saat ini juga Tuhan sudah percayakan saya di sekolah musik Pesalo dalam mengajar. Dan di situ saya mengajar dengan talenta apa yang Tuhan sudah kasih untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya. Saya mengajak kepada seluruh jemaat GJ Bethlehem, mari bergabung bersama kami untuk melayani di bidang apapun yang ada. Mungkin ada beberapa jemaat yang belum percaya diri atau yang belum memiliki skill, tapi pada saat nanti kalian akan melayani, kalian akan diperlengkapi baik secara skill atau pengetahuan, di mana di situ kalian akan bertumbuh secara rohani dan memiliki komunitas yang baru. Come on Bethlehem, together we serve. God bless. Ya, waktu Jimmy pertama kali masuk ke dalam pelayanan, dia nggak pernah terpikir bahwa dia bisa nyiptain lagu pada akhirnya sekarang. Dan dia nggak terpikir bahwa sekarang bisa ngaransemen lagu. Ada perkembangan di dalam kehidupan seseorang, dan lihat bagaimana Tuhan tuh membukakan pintu-pintu ketika kita masuk ke dalam pelayanan. Tuhan tuh punya rencana yang besar dalam kehidupan kita, dia nggak punya rencana kecil. Tapi kita perlu di-equip supaya kita bisa nyampe ke rencana besar itu. Dan ketika kita masuk ke dalam pelayanan itu, kita mungkin nggak sadar bahwa ada yang gede banget di depan sana yang sedang menunggu kita. Fungsi gereja adalah mengequip saudara supaya saudara bisa nerima berkat yang gede itu. Makanya kita, karena gereja ini equip, makanya kalau saudara pengen masuk dalam pelayanan terus ragu-ragu bilang, kayaknya saya nggak jago kayak di depan ini. Ya jangan nyamin sama si Jimmy atuh. Dia udah berapa belas tahun kali lebih dulu dari trainingnya gitu. 15 tahun juga. Lebih dulu. Tapi percaya lagi nih bahwa gereja ini berusaha untuk membuat saudara menjadi lebih baik dalam pelayanan saudara. Dan lebih dari itu, gereja ini juga akan berusaha membentuk saudara lebih baik dalam karakter saudara. Karena ada yang kedua kan. Yang kedua tadi adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Apa maksudnya? Efesus 4 ayat 1 dan 2 ngomong kayak begini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan kepada Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. Kita masing-masing punya panggilan nih. Panggilannya katanya dibilang kan gede nih. Yang masalahnya kan begini, apakah hidup kita selevel dengan panggilan kita? Fungsi gereja juga mengequip saudara supaya karakter saudara sama panggilan saudara berjalannya beriringan. Semakin tinggi, karakter saudara juga semakin dibentuk bagus. Itu fungsi equipping di dalam gereja. Itulah kenapa 5 jawatan itu ada. 5 jawatan ada bukan supaya tanda kutip kita suruh kemana-mana, melayani semua. Tapi 5 jawatan itu ada supaya fokus, supaya orang-orang kudus bertumbuh dalam skill, bertumbuh dalam karakter. Orang kudus melayani orang kudus. Kegagalan
seseorang dalam melayani bisa mengakibatkan bagian-bagian tubuh yang lain nggak bertumbuh. Efesus 4 ayat 16 mengatakan begini, daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Lihatnya, kata-katanya gini, apa yang mengikat semua? Yang mengikat semua tubuh itu menjadi satu, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Jadi tubuh-tubuh ini diikat oleh pelayanan semua bagian ini. Itu yang mengikat kita tuh, pelayanan semua bagian. Kebayang nggak kalau andai kata satu pelayanan tidak berfungsi, berarti ada satu pengikat nggak berfungsi. Ya maksudnya gini, Kristus itu adalah kepala dan dibilang ini, daripada nyala seluruh tubuh menerima pertumbuhannya. Dari kepala dia ngasih pertumbuhan ke seluruh tubuh. Kebayang nggak kalau andai kata satu pelayanan hilang? Berarti satu pelayanan taruhlah di antara ini nih, tangan dan telapak tangan saya hilang. Nggak ada yang nyambungin. Akibatnya gimana? Dari kepala pertumbuhannya nggak nyampe ke telapak tangan. Karena satu pelayanan nggak berfungsi. Kehadiran saudara di dalam pelayanan itu penting. Fungsi saudara dalam gereja penting. Karena apabila satu pelayanan tidak berfungsi, jangan-jangan itu akan mengakibatkan anggota yang lain menderita karena mereka nggak bertumbuh. Oleh karena itu, jangan nggak berfungsi gitu lah. Karena ketidakhadiran saudara merugikan orang lain sebenarnya. Terakhir, saudara nih, saya mau tambahin ini. Wow. Ini nggak ada di Efesus sih sebenarnya, tapi saya ingin share ini sebenarnya. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan oleh gereja. Bukan cuma ngomongin tubuh nggak berfungsi, bukan cuma ngomongin salah satu bagian tubuh nggak berfungsi, tapi kalau andai kata gereja secara keseluruhan tidak berfungsi, sebenarnya bangsa-bangsa juga nggak bisa dimuridkan. Matius 28 dan 19-20 mengatakan begini, karena itu pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adanya gereja di satu tempat seharusnya mengubah komunitasnya itu. Ini sebagai penutup, saya ingin saudara menyaksikan video klip ini sebuah kisah nyata dan kehadiran gereja mengubah komunitas. Mari yang terakhir, Bill Kane. On the day you were transferred to Angola prison, what went through your mind? I was honestly scared to death. And I remember looking around the bus, some of the men's faces you could see terror, bewilderment. Some of the men's faces, it was just a blank stare. It was the bloodiest penitentiary in the nation. You had two types of people, predators and prey. Either you became among the most violent men, or you were one of the most abused men. There's killings almost every other day. They were saying that you make sure you find you a shank and keep it on you and watch the company you keep. And since Warden Kane has come here, it's a different prison because it's different leadership. Angola is a maximum security prison with 6,300 prisoners seated on the Mississippi River with 18,000 acres, which is about the same size as Manhattan Island. And 90% of the inmates you meet are going to die here. The reputation was such that I didn't want the job. I did not apply for this job. I did not say, please let me go to Angola. I'll do you a good job. I said, I don't want this job. And so I was tactfully coerced by the Secretary of Corrections, who was a dear friend, to take it temporarily. I came here in '95, so I've been here a little bit over 20 years. When I became a prison warden, I told my mom, she said, let me tell you one thing. She said, God is going to hold you accountable, that they have a chance to know him. And if you fail at that, he is going to punish you. And I said, yes, ma'am.
immediately when I came here, it was a horrible place, and it was running me crazy. There was blood everywhere. They would fight with a lock in the sock. They had weapons. We couldn't get the weapons, and we couldn't get through it. The first time in my life that I really felt that God talked to me was here, but it was also the first time in my life that I was desperate enough to listen. The whole deal was, if I could make them moral, I could heal the prison. We found a morality in religion because in our culture, you find morality quicker in religion than anywhere else, and I'm desperate for morality real quick. Now, the cool thing about moral rehabilitation is everybody from every group, atheist or what have you, wants people to be moral, and they want them to rehabilitate. So those two words could find no enemies. Turn in your textbook, please, to 151. Jesus is talking with the disciples in the setting of the upper room. And Warden Kane brought the seminary, the New Orleans Baptist Theological Seminary. And they have an extension center here, a 4-year college, 2-year associate, 4-year bachelor's degree in Christian ministry and theology. What better way for God to change a place than for men to learn about who God really is? The Bible College has also trained men not just to go serve in their church. A lot of the men that have attended the school have been strategically placed in the dormitories to help change the culture and become lights. It worked. The seminary, if you're truly rehabilitated and you change your life, you also learn it's better to give than to receive. Criminals are takers. They just take. So to break that cycle, we need to have programs so we let you show you're moral and feel like you're a moral person, give back. So then we started a toy shop where we make about 6,000 toys, wooden toys that we give away at Christmas. We probably give away 1,500 bicycles at Christmas. We do Johnny and Friends wheelchairs. We've sent 1,700 wheelchairs to third world countries. We work in the field and harvest all the vegetables by hand. Everybody has a job here. There's no unemployment, and that's a good thing. The work is meaningful work. It's not just make work. But the point is the culture changed in the prison totally to where that mom and daughter can walk anywhere in the prison. No whistles, no catcalls, no graffiti. There's no gangs in the prison. And the stats are incredible when it comes to violence. And so, truly, God did 2 Chronicles 7:14. He healed this land. Amazing, amazing grace. How sweet. It's almost like a revolution. It's a God-driven revolution where that God drives our culture and God drives what we do, and we get our spiritual guidance from Him, and we listen to Him, and look, it's amazing. He really does tell us what to do. I can't believe it. Like me. Warden Kane has opened up the doors in this prison for programs to take place, for ministries to come in, for churches to function, for things to happen that wouldn't normally happen in any other institution. He's a different type of leader because of the God factor. I don't know his walk, I don't know his everyday life, but I know that he has a relationship with God because it shows in the everyday events in this prison. And if it had not been for that relationship, many of us wouldn't have a relationship with God either. I don't have any love for any man as great as I do for Warden Kane, nor any more respect. And for a convict to say that he loves a warden is not going to win me very many fans, but it's just fine. He has brought so much opportunity in this prison, and he gave me the benefit of the doubt when no one else would. You got to do that little devotional every morning, because if you do that little devotion every morning, you're just putting the gas in the car and you're keeping it going, because it gets you where that you can hear God. It's not that He just all of a sudden says, do this or do that so much. He makes you think it, and then you realize, I couldn't have thought of that, because it'll be such an awesome thought. And that thought you're having because you're close to Him and you're praying for guidance and leadership, that you're going to think of it. The legacy that I leave here is not bricks and mortar. The legacy we leave here is what's in the hearts of these men.